Sebelum kita mulai, mari kita menundukkan kepala dan berdoa lagi. Bapa, Engkau mengetahui setiap hati di tempat ini, dan mereka yang menonton melalui internet. Engkau mengetahui bagian tersembunyi dari hati kami. Engkau tahu kebutuhannya. Engkau tahu pergumulannya. Engkau tahu rencana yang Engkau miliki untuk kami. Datang dengan roh-Mu dan sentuh kami sekarang. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terakhir kali kita berbicara tentang pengampunan, dan dalam topik itu, kita memulai seri baru, yang disebut pengampunan penuh. Dan dalam pelajaran itu, kita mengatakan bahwa pengampunan di dalam Alkitab bukanlah sebuah saran. Ini adalah persyaratan. Engkau tidak bisa menjadi orang Kristen. Engkau mungkin berpikir engkau seorang Kristen, tetapi engkau bukan seorang Kristen kecuali engkau mengampuni. Dan kita memberikan banyak ayat Alkitab, di mana Yesus berkata bahwa engkau harus mengampuni. Faktanya, dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, engkau tidak dapat kembali kepada Tuhan dan meminta pengampunan kecuali engkau mengampuni. Jadi kita telah berbicara tentang itu, dan kita telah memberikan ayat-ayat Alkitab, dan cerita-cerita, dan kutipan. Hari ini, kita akan melanjutkan sedikit dalam Matius 18 dan juga Lukas 17, cerita yang sama diulang. Cerita yang benar-benar sama, konteks yang sama, detail yang sama, kecuali beberapa hal kecil. Dan dalam dua pasal itu, Alkitab mengajari engkau bagaimana mengampuni. Karena Alkitab memberitahu Anda, orang-orang memberitahu Anda bahwa Anda harus mengampuni. Tetapi ketika saya berbicara dengan orang-orang, saya menemukan bahwa orang-orang tidak tahu bagaimana melakukannya. Mudah untuk mengatakan, lakukanlah. Tapi sebenarnya, bagaimana Anda melakukannya? Jadi hari ini dan sabat berikutnya, kita akan belajar tentang bagaimana melakukannya. Bagaimana menghadapi orang-orang yang melakukan kesalahan terhadapmu, bagaimana menangani emosi dan lukamu. Saat kita melakukannya, biarkan saya mengatakan ini. Bukan hanya orang yang tidak memiliki iman, yang tidak pergi ke gereja manapun, dan mereka bukan orang Kristen. Bukan hanya orang yang tidak beriman bergumul dengan pengampunan. Tetapi juga orang Kristen yang harus memiliki iman bergumul dengan pengampunan. Dan mereka bergumul untuk diampuni, dan mereka bergumul untuk mengampuni orang lain. Jadi izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Baik, engkau melakukan yang terbaik, seseorang menyakitimu. Dan engkau berkata, saya akan memaafkanmu. Tapi bagaimana jika mereka terus melakukannya? Haruskah engkau memaafkan mereka? Itu suatu hal yang sulit. Dan kita berkata, ya, tetapi di dalam hati, apakah kita merasakan hal yang sama? Bagaimana engkau mendamaikan ini dengan ini? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi kita pergi ke gereja, kita memelihara sabat, kita melakukan hal-hal baik yang seharusnya kita lakukan. Kita berharap untuk bertumbuh. Kita mengharapkan berkat. Tapi untuk beberapa alasan, tidak ada banyak perbedaan antara minggu lalu dan minggu ini. Tidak banyak perbedaan antara tahun lalu dan tahun ini. Tidak banyak pertumbuhan, tidak banyak kedamaian, tidak banyak berkat. Dan kita terus mencari berkat, dan kita tidak mengalami banyak berkat. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Dan kata dalam bahasa Yunani mengacu pada menjadi murni, dalam arti diampuni dan mengampuni. Mereka yang mengalami berkat. Bahkan, Yesus mengatakan bahwa mereka yang mengampuni dan diampuni akan naik ke surga. Jadi bagaimana engkau mendapatkan berkat itu? Jika engkau mengharapkannya dan itu tidak datang? Jika engkau memiliki anak yang tidak bertumbuh, dia berusia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Jika anak itu tidak bertumbuh, engkau pergi ke dokter, bukan? Dalam kehidupan rohani, ketika kita tidak bertumbuh, kita tidak pergi ke dokter, kita hanya terus berjuang. Bukankah kita seharusnya memeriksa diri kita sendiri? Bukankah kita harus mencari resep? Bagaimana engkau mengampuni jika itu terjadi dalam hidupmu? Jika seseorang menyakitimu, bagaimana engkau menghadapinya? Bagaimana engkau menyelesaikannya? Jadi Yesus dalam pasal 17 dalam kitab Lukas, dan pasal 18 dalam kitab Matius, memberitahu kita bagaimana mengampuni.
Sekarang izinkan saya menjelaskan sesuatu sebelum kita mulai. Saat itu ketika Alkitab ditulis, tidak ada pasal, tidak ada ayat, tidak ada tanda baca. Tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada tanda tanya. Pertama, kedua, ketiga, pasal, seluruh kitab Yesaya, seluruh kitab Matius. Satu surat, tidak ada pasal, tidak ada ayat, tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada apa-apa. Pada abad ke-16, mereka menambahkan pasal dan ayat. Dan saya bisa membahas lebih dalam tentang detail itu. Kapan mereka melakukannya untuk perjanjian lama, kapan mereka melakukannya untuk perjanjian baru. Tapi itu bukan pelajaran kita hari ini. Ketika kita membaca Alkitab, seringkali, kita mengambil satu ayat dan mencoba memahaminya. Bukan begitu cara membacanya, engkau perlu membaca keseluruhan pokok pelajaran, keseluruhan cerita. Untuk melihat keseluruhan gambar, mendapatkan keseluruhan konteks. Dan kemudian engkau akan memahami apa yang Yesus maksudkan di sana, apa maksud Alkitab di sana. Jadi dalam pasal ini, Matius 18 dan Lukas 17, jangan hanya mencari satu ayat saja. Oh, saya katakan kepadamu, engkau harus mengampuni 70 kali 7 sehari. Ya ampun, itu banyak, maksud saya, jika engkau memukul saya dan saya memaafkanmu dan engkau memukul saya dan saya memaafkanmu. Engkau memukul saya 70 kali 7 sehari, apakah menurutmu saya harus memaafkanmu? Ya, baik, kemarilah, saya akan memukulmu dan engkau akan memaafkanku. Mari kita lihat, mudah untuk mengatakannya, tetapi ketika kita terluka, kita menderita, dan itu menyakitkan. Dan kita memiliki rasa sakit, dan kita pulang, dan kita tidak bisa tidur, dan dengarkan saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Saya mengetahui orang-orang yang telah terluka bertahun-tahun yang lalu, dan mereka masih bergumul dengan itu. Orang-orang yang meninggalkan keluarga, orang-orang yang meninggalkan gereja, karena mereka telah disakiti 20 tahun yang lalu. Atau 40 tahun yang lalu. Bagaimana engkau mengatasinya? Mudah untuk mengatakan, saya memaafkanmu. Bagaimana engkau menghadapi perasaan hati ini? Baik, mari kita membicarakan tentang hal itu. Jadi jika engkau membaca dalam konteksnya, ketika Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mengampuni. Kemudian Yesus berkata, kecuali engkau mengampuni, Bapamu yang di surga tidak akan mengampunimu. Dan jika dia tidak mengampunimu, engkau tidak masuk surga. Dan kemudian para murid berkata, jadi siapa yang akan pergi ke surga? Dan Yesus memberi mereka sebuah contoh dan Yesus berkata, kecuali jika engkau menjadi seperti anak ini. Engkau tidak akan masuk surga. Apa yang dia maksud? Berbicara dalam konteks pengampunan, itulah topiknya, di seluruh pasal. Dia memberi mereka contoh dan dia berkata, ketika engkau berurusan dengan pengampunan, engkau harus menjadi seperti anak kecil. Tolong beritahu saya, apa hubungannya anak-anak dengan pengampunan? Yesus membawa surga, dan dia berkata bahwa anak-anak akan masuk ke surga. Dan dia menggarisbawahi dua kualitas, ketika dia berbicara tentang pengampunan dan surga dan anak-anak. Dan dua kualitas itu adalah, engkau bisa menyontek, engkau bisa membacanya. Anak-anak memiliki iman dan anak-anak mengampuni. Dan biarkan saya menjelaskannya. Jika saya memberitahu anak-anak saya akan membelikan kalian almond dilapisi coklat hitam. Kedengarannya bagus. Baik, ini coklat hitam, ini lebih baik daripada yang lain. Baik, ini lebih sehat. Jika saya berkata, saya akan memberimu almond dilapisi coklat hitam. Menurutmu apa yang akan dikatakan anak itu? Saya tidak yakin tentang itu atau anak-anak akan menikmatinya. Anak-anak akan menikmatinya. Mereka memiliki keyakinan bahwa engkau akan melakukan apa yang engkau katakan. Kita orang dewasa, ketika Tuhan mengatakan sesuatu, kita berkata, ya, saya percaya, tapi engkau memahami saya. Yang kedua, keyakinan yang tanpa syarat, dia tidak mencoba menjelaskannya, dia mempercayainya. Kedua, jika dua anak bermain di luar dan mereka bertengkar. Orang tua mereka, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melupakannya. Anak-anak 10 menit kemudian, bermain bersama lagi seolah itu tidak terjadi. Pengampunan tanpa syarat. Anak-anak memiliki iman dan anak-anak mengampuni. Dan mereka tidak hanya memaafkan, mereka melepaskannya, mereka melanjutkan. Hei, lupakan saja. Saya tidak ingat. Apakah itu terjadi? Kapan? Bagaimana? Engkau memahami saya? Yesus berkata, kecuali engkau memiliki iman seperti anak kecil, kecuali engkau mengampuni seperti seorang anak kecil. Engkau tidak akan berhasil. Pikirkanlah itu. Jadi saat kita masuk ke pelajaran, Matius 18 dan Lukas 17, berbicara tentang pengampunan dan bagaimana mengampuni. Ada 8 poin dalam 2 pasal, yang serupa dalam kedua pasal tersebut. Untuk berada di surga, engkau harus menjadi seperti anak-anak. Nomor 2, penghinaan atau sakit hati akan datang. Ini bukan, jika itu datang, tetapi itu akan datang. Dikatakan di sana, di dalam Alkitab jelas, itu akan datang. Nomor 3,
celakalah mereka yang kepadanya penghinaan itu datang. Nomor 4, jika itu terjadi, hal pertama yang perlu engkau lakukan, pergi dan bicaralah dengan orang yang telah menyakitimu. Hal berikutnya yang perlu engkau lakukan, ampuni mereka. Dan murid-murid berkata, Tuhan, berapa kali? 7 kali. Engkau tahu mengapa 7? Kita akan membicarakannya. Dan Yesus berkata, tidak, 70 kali 7. Poin berikutnya dalam pasal ini, mereka berkata, Tuhan, tingkatkan iman kami. Dan Yesus berkata, hei, jika engkau memiliki iman, engkau dapat berbicara kepada pohon mulberry. Pindah ke laut dan pohon mulberry akan berhenti melompat-lompat dan bergerak ke laut. Kemudian Yesus berkata, engkau harus mengampuni. Jika engkau tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampunimu. Dan kemudian dia berkata, mereka yang mengampuni, mereka akan melihat Tuhan. Dan dalam 2 pasal itu, ada perbedaan. Dalam 1 pasal, dikatakan, malaikat mereka melihat wajah Tuhan. Dan di sisi lain, dikatakan bahwa mereka akan melihat Tuhan. Jadi mari kita pergi ke sana. Bagian pertama. Untuk berada di surga, engkau harus menjadi seperti anak-anak. Kita sudah membahasnya. Kita hanya akan secara cepat untuk mengerti bagaimana untuk mengampuni. Engkau harus seperti anak-anak. Malaikat mereka memandang wajah Bapa terus-menerus. Mengapa Yesus menyebutkan itu? Kita akan sampai di sana. Hal ini sangat penting karena kita, manusia merasa perlu untuk membalas kembali bahkan menyamakan skor. Dan Yesus berkata, tidak, engkau seharusnya tidak melakukan itu. Tuhan mengetahui, engkau hanya perlu berdoa, dan malaikatmu melihat Tuhan, dan dia bahkan akan menyamakan skor. Engkau berjalan terus, engkau mengampuni, kita telah membicarakannya. Nomor 2, mereka murni hatinya, karena itu, mereka akan melihat Tuhan. Kita tidak akan menghabiskan banyak waktu dalam beberapa poin, kita akan mencapai pada bagaimana mengampuni. Mari kita pindah ke poin yang berikutnya. Kemudian Yesus berkata, penghinaan akan datang, engkau akan terluka. Hal-hal seperti itu harus datang, tetapi celakalah kepada siapa mereka datang. Jadi dengar, saudara-saudara, saya ingin menggarisbawahi sesuatu di sini yang sangat penting. Kita terus berdoa agar Tuhan menjauhkan pencobaan. Kita terus berdoa agar Tuhan menjauhkan luka itu. Tetapi Yesus berkata, bukan bahwa mereka akan datang, tetapi bahwa mereka harus datang. Mengapa Tuhan ingin sakit hati datang? Alkitab berkata dalam Roma pasal 8, bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Bagaimana engkau bisa memberitahu saya bahwa jika seseorang menyakiti saya, itu bekerja untuk kebaikan? Biarkan mereka menyakitimu bukan saya. Tapi kita terus berkhotbah dan lupa, bahwa hanya perapian yang menyala-nyala yang memurnikan emas. Bagaimana engkau bisa belajar kesabaran jika tidak ada yang mengganggumu? Jadi ketika engkau berdoa untuk kesabaran, engkau tahu apa yang engkau doakan. Engkau berkata, Tuhan, kirimkan seseorang untuk menyakiti saya. Jadi, saudara-saudara, jika engkau benar-benar tidak ingin disakiti, berhentilah berdoa untuk kesabaran. Saya sungguh-sungguh, karena cara berhubungan dengan kesabaran adalah dengan disakiti, dihina. Mendapatkan orang menentangmu, mendapatkan orang mengkritikmu, mendapatkan orang melangkahimu. Dan kemudian engkau perlu belajar untuk bersabar, dan bersikap baik, dan menjadi lembut, dan murah hati. Jika tidak, engkau tidak akan pernah mempelajarinya. Tetapi jika Tuhan ingin menumbuhkanmu seperti Yesus, Dia mengirim, Dia membiarkan rasa sakit itu datang. Dan apa yang kita lakukan? Tuhan, tolong ambil itu dari saya. Halo, aku mengirimkannya kepadamu. Mengapa engkau ingin melawan apa yang aku kirim? Dan kemudian kita mencari pasangan yang sempurna agar kita tidak terluka lagi. Dan mencari gereja yang sempurna dan mencari pekerjaan yang sempurna. Dan karena kita tidak menemukan, kita terus berganti pasangan, dan gereja, dan pekerjaan, dan tempat. Dan kita tidak akan pernah menemukan yang sempurna. Dan engkau lupa bahwa engkau tidak sempurna. Di tempat ini, di sini, saya satu-satunya yang sempurna, tidak ada orang lain. Jadi berhentilah mencari orang yang sempurna, dan gereja yang sempurna, dan pekerjaan yang sempurna, dan sempurna apapun. Karena engkau tidak akan pernah menemukannya. Ini bukan tentang engkau menemukan kesempurnaan. Ini adalah tentang engkau belajar mengampuni. Dan belajar menjadi ramah, dan belajar untuk tumbuh, dan belajar untuk melupakannya. Oh, saya tidak akan pergi ke gereja, ini yang mereka katakan tentang saya. Oh, mereka mengatakannya tentang saya. Dan coba tebak, mereka mengatakannya tentang Yesus. Itu menyakitimu? Oh ya, sangat dalam, sangat benar. Haruskah engkau mengampuni? Oh ya, itu mungkin membutuhkan waktu. Berdoalah, Tuhan akan memberimu kekuatan untuk mengatasinya. Engkau memahami saya, kita semua pernah mengalaminya.
Saya mungkin tidak tahu ceritamu, engkau mungkin tidak tahu cerita saya. Saya telah terluka, engkau telah terluka. Saat ini, engkau mungkin memikirkan saat-saat ketika engkau terluka. Dan ada begitu banyak sehingga engkau bahkan tidak dapat mengingat atau menghitung semuanya. Tapi Tuhan membiarkanmu terluka karena bagaimana kita bisa bertumbuh jika tidak ada yang mengganggumu dan saya? Penghinaan harus datang. Sekarang, dengarkan baik-baik. Mereka yang menyakiti, saya berbicara dengan kalian. Pendeta berkata, penghinaan harus datang, jadi saya bisa melakukannya. Tidak, engkau akan mendapatkan perhiasan di lehermu sebesar batu kilangan. Dan engkau akan dilemparkan ke laut dan engkau akan tenggelam. Jadi berhentilah menyakiti. Itulah yang Yesus katakan. Tetapi sampai kita berbicara tentang itu, mari kita bicara tentang kategori pertama. Engkau akan menyakiti seseorang, dan engkau akan disakiti oleh seseorang, dan itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi berkali-kali dalam sehari. Apa yang akan engkau lakukan? Tuhan mengizinkan itu. Engkau perlu mengingatkan diri sendiri. Tuhan mengizinkannya. Tuhan tidak sedang berlibur. Tuhan tidak tidur. Tuhan mengetahuinya. Dia mengetahui burung-burung. Dia mengetahui bunga. Dia mengetahui jumlah rambut di kepala kita. Dia tahu apa yang engkau alami. Dia peduli. Dia membayar di kayu salib. Jika dia mengizinkannya, engkau membutuhkannya. Ambillah dengan senang hati. Dan belajarlah untuk mengampuni. Sekarang, dengarkan saudara-saudara. Tuhan mengizinkan pencobaan bukan karena Dia ingin kita menderita. Tetapi karena Dia ingin kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Yesus diserang, dan Dia berkata, jika mereka memberi aku pencobaan di dunia, engkau akan mendapat pencobaan. Tapi aku telah mengalahkan dunia. Jadi jangan khawatir. Yesus berkata, ketika engkau dalam pencobaan, aku akan bersama denganmu. Dan engkau hanya memiliki dua pilihan. Ketika engkau dalam pencobaan, apakah engkau naik atau turun? Dan apapun yang tidak menghancurkanmu, itu akan membentukmu. Engkau tahu itu, bukan? Pikirkan tentang tokoh-tokoh Alkitab. Apakah Yusuf tidak terluka? Apakah Musa tidak terluka? Bukankah Daniel terluka? Haruskah saya melanjutkan? Apakah Paulus tidak terluka? Semua karakter di Alkitab terluka parah. Tetapi rasa sakit itu mengembangkan mereka menjadi orang-orang seperti apa jadinya mereka. Karena itu, jika engkau tidak mengizinkan luka, engkau tidak akan pernah bertumbuh. Engkau hanya akan tetap menjadi bayi secara rohani. Jadi mari kita lanjutkan. Poin berikutnya di sana, dikatakan, tetapi celakalah mereka yang melakukannya. Dan kemudian Yesus berkata, jangan menyakiti pemimpin atau gubernur, jangan menyakiti dokter. Dan apakah dia mengatakan itu? Dia berkata, jangan sakiti siapapun, termasuk anak kecil, mulailah dari anak kecil. Penyapu jalan, jangan menyakiti siapapun, saya tidak peduli apakah itu bayi, atau orang tua, apakah itu bosmu, atau tetanggamu atau para tunawisma. Jangan menyakiti siapapun, jangan menyakiti anak-anak kecil, karena mereka semua adalah anak-anak Tuhan. Dan ketika engkau menyakiti mereka, engkau menyakiti Yesus. Itu poin penting, karena kita memiliki kecenderungan untuk memperlakukan orang sedikit berbeda. Gantinya memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang sama dan cinta yang sama. Kita, untuk beberapa alasan di abad ke-21 ini, banyak melupakan tentang rasa hormat terhadap orang lain, rasa hormat terhadap manusia. Yesus berkata, engkau perlu belajar untuk menghormati semua orang secara setara. Engkau perlu belajar untuk mencintai semua orang secara setara. Dan dia berkata, jika engkau menyakiti anak kecil, engkau akan membayarnya. Dan kemudian Yesus berkata, lebih baik bagimu untuk mendapatkan sebuah batu kilangan diikatkan pada lehermu. Dan dibuang ke laut daripada menyakiti anak yang paling kecil. Saya ingat, dan saya tidak mengatakan bahwa saya adalah yang paling kecil. Saya pendeta. Saudara-saudara, saya sudah menceritakan kisahnya. Ada seorang pria di Rumania yang merupakan kepala penatua. Dan dia bekerja untuk polisi keamanan. Dan ketika saya pindah ke gereja itu, dia memberitahu saya yang mengendalikan gereja. Aku adalah Tuhan untukmu. Engkau melakukan apa yang saya katakan. Jika tidak, engkau akan berakhir dengan dipecat atau dipindahkan. Dan seluruh gereja takut karena setiap kali mereka menentangnya. Dia akan memanggil polisi, dan polisi akan datang dan menutup gereja. Dan jika mereka ingin memiliki gereja tetap terbuka, mereka harus mematuhinya.
Yah, saya tidak ingin melawannya, tapi saya tidak ingin menurutinya. Itu suatu hal yang sulit. Jadi saya mulai berdoa, dan anggota gereja memberitahu saya, engkau harus melawan. Engkau harus berada di grup kami melawan dia. Dan anggota gereja lainnya berkata, jangan mencoba untuk melawan, engkau akan kalah. Dia memiliki banyak kekuatan. Apa yang harus engkau lakukan? Benar, berdoa. Saya sudah berdoa. Itu jawaban yang bagus. Sebenarnya, itu jawaban yang bagus. Saya sudah berdoa, tetapi saya terluka, dia mengikuti saya kemana-mana. Dia sedang menulis khotbah saya, memutarbalikkan kata-kata saya, menelpon conference, mengatakan apa yang tidak saya katakan. Dia adalah musuhku. Dia membuat hidupku sengsara. Saya membencinya. Oh, ya, saya mencintainya. Oh, saya mencintainya. Saya tidak mencintainya. Saya tidak tahan dengannya. Saya sakit perut ketika saya melihatnya. Saya merasa ingin muntah hanya ketika melihatnya. Oh, kita harus saling mencintai. Ini tidak mudah. Dan istri saya terus mengatakan kepada saya, lagi dan lagi, engkau harus mencintai mereka yang membencimu. Saya berkata, engkau lebih baik yang melakukannya. Tinggalkan saya sendiri, dan saya harus berdoa, sampai Tuhan memberi saya kekuatan, untuk mengampuninya. Dan muncul dalam pikiran saya, pada saat itu, bahwa saya membutuhkan pengampunan lebih dari dia. Karena saya adalah pendeta dan saya tidak dapat mengampuninya. Dan saya berkhotbah kepada orang lain dan saya berkata, Tuhan, engkau mengampuni saya. Dan saya melakukan banyak hal yang melawan engkau. Bantu saya memaafkan dia, yang tidak berbuat banyak melawan saya. Engkau tidak akan pernah harus mengampuni orang lain lebih dari Tuhan mengampunimu. Saya harap engkau tahu itu. Dan ketika saya berkata, Tuhan, beri saya kekuatan. Dengar, saya tidak punya kekuatan untuk memaafkannya. Saya ingin melakukannya tetapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya berkata, Tuhan, tolong saya. Saya akan membuat keputusan ini dalam pikiran saya, meskipun saya tidak merasakannya di hati saya. Beri saya kekuatan untuk melakukannya. Ketika saya mengatakan itu, Tuhan mulai membantu saya bertindak dengan cara yang benar terhadap dia. Dia bertindak buruk terhadap saya. Saya bersikap baik padanya. Nah, waktu pemilihan pegawai sidang telah tiba. Dan gereja mengusulkan agar dia tidak menjadi ketua lagi. Dia berkata, engkau, anak muda, caramu berperilaku, engkau membuat saya kehilangan posisi saya. Engkau akan membayarnya. Pada saat itu, dia mengalami serangan jantung, dia jatuh di gereja. Orang-orang terus meminta kepada saya, ayo melawan, mari bersatu, mari kita lawan dia. Saya berkata, tidak, saya hanya akan memperlakukannya dengan hormat. Seperti saya memperlakukan ayah saya, seperti saya memperlakukan ibu saya. Seperti saya memperlakukan teman-teman saya. Saya akan memperlakukannya dengan hormat. Dia jatuh di gereja. Dia hidup seminggu lagi dan dia meninggal. Dia meminta padaku, dia hampir tidak bisa berbisik, maukah engkau melakukan pemakaman saya? Dan saya hampir berkata, ini akan menjadi sukacita saya. Saya tidak mengatakannya, tetapi saya memikirkannya. Dan kemudian dia berkata, bisakah saya diselamatkan? Saya berkata, ya, apa yang harus saya lakukan? Mintalah ampun. Ya, saya bisa meminta pengampunan, tetapi saya tidak tahu apakah saya mendapatkan pengampunan. Saya berkata, maka terimalah pengampunan. Engkau harus diampuni dan engkau harus mengampuni. Jadi dia berkata, saya tidak bisa bicara. Saya berkata, saya bisa berbicara untukmu. Engkau adalah Musa, saya adalah Harun. Dia berkata, baik, teleponlah ini dan itu. Saya memecatnya 15 tahun yang lalu. Katakan padanya bahwa saya ingin pengampunan. Saya menelpon pendeta itu. Saya tidak bisa memaafkannya. Saya berkata, buruk bagimu, engkau tidak dapat ke surga, selanjutnya. Dia ingin pengampunan. Saya tidak bisa memaafkannya, dia menyakitiku 20 tahun yang lalu. Buruk untukmu, engkau tidak pernah sembuh, engkau tidak pergi ke surga. Selanjutnya, engkau memahami saya. Mereka tidak lebih baik darinya. Dia menyakiti mereka. Mereka tidak memaafkannya. Yang mana yang lebih baik? Apakah engkau memahaminya? Keduanya tidak memiliki kedamaian. Keduanya tidak memiliki keselamatan. Engkau perlu diampuni dan engkau perlu mengampuni. Jika engkau menginginkan berkat, Yesus berkata dengan jelas, berbahagialah orang yang suci hatinya. Engkau perlu diampuni dan engkau perlu mengampuni agar menjadi murni. Untuk mengalami berkat, dan kedamaian, dan sukacita dan surga. Jadi saya katakan kepada mereka, engkau tidak memiliki kedamaian, bukan? Tidak, bagaimana saya bisa? Rasa sakit terhadap dia, rasa sakit terhadap gereja, rasa sakit terhadap keluarga, rasa sakit terhadap siapapun. Kehidupan yang hancur, 20 tahun. 20 tahun dan engkau tidak mengampuni. Dan engkau seorang Kristen? Ya, saya orang Kristen, saya memelihara Sabat. Oh, yang benar aja, langgar saja hari Sabat. Jika engkau tidak mengampuni, mengapa engkau memelihara Sabat? Engkau masih tidak dapat masuk surga. Engkau bisa memelihara hari Selasa. Apakah saya mengatakan bahwa engkau tidak boleh memelihara Sabat? Saya mengatakan bahwa jika engkau tidak mengalami kasih karunia, dan tidak berbagi kasih karunia, engkau bukan orang Kristen, apapun yang engkau lakukan. Atau engkau dapat datang ke gereja dan engkau dapat berdoa 20 doa sehari. Jika engkau tidak mengalami kasih karunia dan tidak berbagi kasih karunia,
Engkau tidak mengenal Kristus, karena Kristus adalah kasih. Engkau perlu mengampuni. Mereka mungkin telah menyakitimu dengan buruk. Engkau mungkin sehabis perceraian, engkau mungkin sehabis kehilangan pekerjaan. Engkau perlu mengampuni mereka, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena Yesus menyuruhmu melakukannya. Maafkan dan kemudian engkau dapat kembali kepada Tuhan untuk pengampunan. Hal-hal seperti itu harus datang, tetapi celakalah mereka yang kepadanya luka itu datang. Dengarkan baik-baik, semua orang yang berdosa atau bersalah. Engkau tidak akan mendapatkannya dengan cara itu. Jika engkau menyakiti orang lain, engkau akan membayarnya. Tuhan adalah hakim dan Dia adalah adil. Karena Dia tidak menghukum hari ini, itu tidak berarti bahwa engkau tidak akan membayar. Akan lebih baik bagimu untuk mengikatkan batu kilangan di lehermu dan melompat ke laut. Ini akan jauh lebih mudah. Jadi berhentilah menyakiti, sama seperti engkau tidak suka disakiti. Jadi, celakalah mereka. Mari kita lanjutkan. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa yang nomor 1? Sangat sederhana. Pergi dan bicaralah dengan mereka. Saya telah melihat orang-orang yang terluka dan saya berkata, apakah engkau sudah berbicara dengan mereka? Tidak. Bagaimana engkau bisa mengharapkan mereka berubah? Mereka mungkin bahkan tidak tahu bahwa mereka telah menyakitimu dan engkau berasumsi bahwa mereka tahu. Tidak, mereka mungkin tidak mengetahuinya. Dan mereka terus maju dan mereka baik-baik saja dan engkau menderita dan engkau bergumul. Pergi dan bicaralah dengan mereka. Pergi dan bicaralah dengan mereka. Berkomunikasilah. Jangan menyimpannya di dalam dan menerima perubahan. Jangan bicara dengan orang lain. Bicaralah dengan mereka, yang telah menyakitimu, mereka mungkin peduli dan mungkin berubah. Puji Tuhan. Mereka mungkin tidak peduli, mungkin tidak berubah, tetapi lakukanlah bagianmu seperti yang dikatakan dalam Matius 18. Seringkali kita pergi dan berbicara kepada orang lain atau kita menyimpannya di dalam. Pergi dan bicaralah dengan orang yang telah menyakitimu. Ini untuk keuntunganmu sendiri. Jika dia meminta pengampunan, ampuni dia. Jika dia melakukannya 70 kali 7 dan dia meminta maaf, maafkan dia. Bagaimana jika dia tidak jujur? Itu bukan urusanmu. Engkau mengampuni dia, karena Yesus berkata demikian. Engkau mengampuni dia untuk keuntungan dan keselamatanmu sendiri. Engkau perlu mengampuninya. Sekarang, dengarkan baik-baik. Jika engkau tidak mengampuninya, dia mungkin tidak peduli, tetapi engkau akan tertekan. Engkau akan menjadi budaknya. Engkau akan menanggung semua beban itu. Engkau akan membawanya di punggung Anda selamanya. Jatuhkan dia. Engkau tidak perlu membawanya. Engkau mempunyai barang-barang lain untuk dibawa. Biarlah Tuhan yang menanganinya. Orang yang tidak mengampuni, mereka berkata, Tuhan tidak adil. Oleh karena itu, saya perlu melakukan keadilan. Saya harus menyamakan skor, artinya, saya tidak percaya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menanganinya. Tuhan lebih adil daripada engkau. Dia melakukan keadilan lebih baik daripada Anda. Biarlah Tuhan yang menanganinya. Dengar, salah satu cara terbesar untuk mendapatkan konflik dan perhatian adalah dengan menyimpannya di dalam hati. Dan kemudian ketika Yesus mengatakan itu, ketika engkau menyimpannya di dalam hati, engkau tahu apa yang terjadi. Tekanan darah tinggi terjadi. Diabetes terjadi. Gemetar tangan yang terjadi. Engkau tahu apa yang saya bicarakan? Kurang tidur di malam hari terjadi. Makan terlalu banyak atau makan terlalu sedikit terjadi. Saya makan terlalu banyak, tetapi bukan karena saya tidak mengampuni orang. Saya memiliki metabolisme yang buruk. Saya lapar, tapi saya memberitahumu, orang yang tidak mengampuni, mereka tidak berperilaku normal, dan secara emosional dan fisik, mereka tidak sehat. Engkau tidak membutuhkan itu. Biarkan stres itu pergi. Ampuni mereka dan lanjutkan hidup. Jangan membangun tekanan. Tetapi setelah Yesus berkata, maksud saya, ampunilah mereka. Dan satu dari para murid berkata, Tuhan 7 kali? Dan Yesus berkata, tidak, 70 kali 7. Apa yang dia maksud ketika dia mengatakan 70 kali 7? Dengar, saudara-saudara, 7 dalam Alkitab, seperti semua angka dalam Alkitab. Itu adalah sebuah simbol. Yesus tidak bermaksud bahwa jika orang melakukan kesalahan terhadap Anda 491 kali, engkau mengampuni 490 kali, tapi kemudian engkau tidak mengampuni setelahnya. Ketika Maria, Alkitab mengatakan bahwa memiliki 7 setan, dalam budaya Ibrani, bahwa 7 itu lengkap, sempurna, penuh. Selama dibutuhkan, sebanyak yang dibutuhkan, itu berarti dia memiliki banyak iblis yang tak terhitung jumlahnya, bukan 7. Ketika Elia berdoa 7 kali, dalam bahasa Ibrani tidak berarti dia berdoa 7 kali. Artinya, dia berdoa dengan penuh,
terus-menerus selama dibutuhkan. Ketika Yesus berkata ampunilah 7 kali atau 70 kali, dia tidak bermaksud secara numerik. Maksud Yesus adalah selama yang dibutuhkan, sempurna, dalam cara yang lengkap. Nah, para murid sedikit bingung. Engkau ingin saya mengampuni Jimmy, bahwa dia memecat saya dan itu bukan salah saya? Dan engkau ingin saya mengampuninya 70 kali 7? Dan dia terus menyakiti saya. Dengar, saudara-saudara, kita untuk beberapa alasan, bingung antara pengampunan dengan kebijaksanaan. Dan orang-orang berkata, oh, Tuhan mengampuni dan membuang dosa ke dasar laut dan Tuhan lupa. Apa yang salah denganmu? Tuhan tidak memiliki Alzheimer. Tuhan tidak lupa. Tuhan tahu masa lalu dan masa depan. Apakah engkau setuju dengan saya? Tuhan tidak lupa. Itu adalah kiasan di Alkitab yang asli, di Mika, di Ibrani. Itu berarti bahwa Tuhan tidak akan menghukummu atas dosa-dosa yang telah diampuni. Ini bukan berarti bahwa Tuhan, saya berharap saya ingat, tapi saya tidak ingat. Oh, mari kita periksa buku-buku. Tuhan tidak kehilangan ingatan. Dia mengingat dengan sempurna, setiap hari dalam hidupmu. Semua dosa, dia tahu hidupmu, sebelum engkau lahir. Ketika dia melemparkannya ke dasar laut, dia mengatakan bahwa itu tidak akan terlihat dan engkau tidak akan membayarnya. Aku tidak akan menganggapnya, aku tidak akan menghukummu karena dosa itu. Ini adalah kiasan. Tuhan tidak mengatakan mengampuni dan melupakan. Itu artinya kamu kehilangan ingatanmu. Nah, jika engkau memiliki masalah kepala, saya merasa kasihan padamu. Jika engkau tidak tidur dan kehilangan ingatan, saya merasa kasihan padamu. Saya juga mengalami hal yang sama. Tapi Tuhan tidak mengatakan, lupakan. Dia mengatakan, ampunilah. Dia mengatakan, jangan menghukum. Jangan negatif. Jangan memiliki kepahitan. Jangan menghakimi. Jangan membicarakannya dengan orang lain. Tapi dia tidak mengatakan, lupakan. Faktanya, Alkitab mengatakan bahwa orang bijak akan merencanakan biaya sebelum engkau membangun rumah. Akan merencanakan biaya sebelum engkau pergi berperang. Engkau tahu apa artinya itu? Penghinaan akan datang. Jangan berkata, oh, kita bisa memulai bisnis bersama. Kita adalah teman. Kita tidak akan pernah memiliki konflik. Engkau akan memiliki konflik. Ketika engkau terlalu dekat, engkau akan saling menginjak. Saya memberitahumu, bahwa seseorang untuk tinggal di rumahmu. 1 hari, engkau tidak akan memiliki konflik. Bahwa seseorang untuk tinggal di rumahmu 1 tahun, engkau akan memiliki konflik. Bukan cuma 1, tetapi 1000. Saya tidak tahu apakah engkau tahu apa yang saya bicarakan, tetapi jika tidak, semoga berhasil. Cobalah. Jika engkau memiliki teman baik dan engkau berkata, hei, kita bisa lebih dekat dan berbagi segalanya. Kita tidak akan pernah saling menyakiti. Engkau salah, kita bisa bekerja sama, memiliki bisnis bersama. Kita tidak akan pernah saling menyinggung. Engkau salah, kita akan menikah. Kita tidak akan pernah saling menyakiti. Anda salah, kita pergi ke gereja yang sama. Kita tidak akan pernah saling menyakiti. Anda sangat salah, engkau akan menyakiti mereka dan mereka akan menyakitimu. Tapi rencanakan sebelumnya. Jangan pergi berperang tanpa bersiap-siap. Buatlah rencana darurat. Tidak perlu, saudara. Kita adalah teman, jangan membuat rencana apapun. Tidak, mari kita buat rencana. Rencanakan untuk itu. Cobalah untuk menghindarinya. Letakkan beberapa batasan. Dan jika itu terjadi, rencanakanlah untuk mengampuni. Bersiap. Harapkan itu. Berharap untuk disakiti dan berharap untuk mengampuni. Bersiaplah untuk itu. Ketika itu terjadi, rencanakan untuk mengampuni dan rencanakan untuk melanjutkan hidup. Dan jika mereka terus melakukannya, jika mereka tidak melakukannya, hei, itu terjadi. Jika mereka terus melakukannya, rencanakan untuk menjaga jarak, agar mereka tidak bisa melakukannya lagi. Karena mengampuni bukan berarti mengizinkannya. Saya tidak tahu apakah kalian mendengar saya. Mengampuni berarti engkau tidak memiliki kepahitan dan penghukuman. Engkau tidak pendendam. Engkau memahami saya. Tapi itu tidak berarti, oh pukul saya lagi, ini sangat bagus. Saya menyukainya. Tidak, saya tidak menyukainya. Jangan mengizinkannya. Hindari, jaga jarak. Baik, rencanakan cara-cara untuk menghadapi luka. Letakkan batasan yang akan melindungi kalian berdua. Dan berencana untuk mengampuni dan melepaskan. Untuk menghindari sebanyak mungkin, tetapi juga untuk bisa memaafkan. Bukan berdasarkan apa yang mereka lakukan, atau pantas dapatkan, tetapi berdasarkan hubunganmu dengan Kristus. Yang mengampuni dan menyelamatkanmu. Tuhan mengizinkannya untuk mengajarimu kebijaksanaan dan kesabaran untuk menumbuhkanmu. Karena kecuali engkau bertumbuh, engkau tidak akan pernah bisa digunakan atau diselamatkan. Pada dasarnya, ini adalah apa yang engkau katakan. Saya memaafkanmu, tapi dengarkan.
Engkau tidak akan melakukannya lagi padaku. Satu kali itu terjadi, kedua kalinya tidak akan terjadi lagi. Saya memaafkanmu, tapi saya tidak akan membiarkanmu melakukannya lagi. Apakah itu masuk akal? Mari kita lanjutkan sedikit karena kita ingin menyelesaikannya. Kata dalam bahasa Yunani dalam ayat itu. Mengampuni bukanlah kata biasa, melainkan aphiemi, yang artinya melepaskan dan melanjutkan. Rencana untuk melepaskan. Terlebih lagi, ketika Yesus berkata, bicaralah padanya dan jika dia tidak mendengarkan, inilah yang kamu lakukan. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, dalam terjemahan lain, seperti orang asing. Engkau tidak perlu berbisnis dengan mereka. Engkau tidak harus menjadi dekat dengan mereka. Maafkan saja mereka, tapi jaga jarak. Mari kita lanjutkan. Dan ketika Yesus berkata, ampunilah 70 kali 7, mereka yang menyakitimu. Dengan apa para rasul menjawab? Mereka berkata, Tuhan, tingkatkan iman kami. Untuk beberapa alasan, orang-orang gereja membaca sampai di sini dan mereka mengakhiri membaca pasal ini. Mereka tidak membaca dari sini ke bawah, meskipun pasal ini belum berakhir. Ini adalah bagian dari cerita yang sama. Ini adalah bagian dari pasal yang sama. Ini adalah bagian dari konteks yang sama. Dan sekarang kita berbicara tentang iman, subjek yang berbeda. Tidak, Yesus sedang mengajarmu bagaimana mengampuni. Dan engkau mungkin berkata, apa hubungannya iman dengan pengampunan? Mengapa saya membutuhkan iman untuk mengampuni? Baiklah, izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah engkau membutuhkan iman untuk diampuni? Ya atau tidak? Jika engkau membutuhkan iman untuk diampuni, maka engkau perlu iman untuk mengampuni. Karena untuk menerima pengampunan, engkau perlu mengatakan, Tuhan, saya tidak pantas mendapatkannya. Saya tidak bisa membayarnya. Saya tidak bisa mengerti. Saya percaya kepadamu. Saya percaya bahwa di kayu salib, engkau membayar untuk saya. Dan engkau membayar untuk dosa-dosa saya. Dan saya menerima pengampunan itu dengan iman. Bukan karena engkau merasakannya. Saya katakan terakhir kali, itu bukan seperti listrik di belakang leher. Saya menerima pengampunan. Engkau tidak akan merasakan pengampunan. Engkau tidak akan melihat, mencium, menyentuh, memahami, menjelaskan, layak, membayarnya. Pengampunan, itu adalah karunia yang diterima dengan iman. Jika engkau membutuhkan iman untuk menerima pengampunan, engkau membutuhkan iman untuk memberikan pengampunan. Engkau tidak akan merasa ingin memberikan pengampunan, bahkan, engkau akan merasa sangat berbeda. Engkau perlu melakukannya dengan iman. Mari kita bicara tentang hal itu. Dengar, kita sudah membaca ayat Alkitab. Yesus menjawab, ketika Yesus berkata 70 kali 7, mereka menjawab, tingkatkan iman kami. Kita sudah menjelaskannya. Dengar saudara-saudara. Jika engkau membutuhkan iman di tingkat pikiran, tetapi engkau tidak memiliki iman di tingkat hati. Itu berarti antara pikiran dan hati, ada sumbatan, arteri yang tersumbat. Dan pengampunan sampai di pikiran, tapi tidak sampai di hati. Engkau tersumbat, engkau akan mengalami stroke atau serangan jantung. Jadi apa yang perlu engkau lakukan? Engkau harus pergi ke dokter dan membuka sumbatan. Sehingga iman dapat menjangkau dari pikiran ke hati dan kembali ke pikiran dan kembali ke hati dan bersirkulasi. Engkau memahami saya? Biarkan saya menjelaskannya. Ketika istri saya mengandung Gabriel, kami berada di Bukares. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Bidang Konstruksi, Ceausescu, presiden saat itu, di negara kami selama komunisme. Membenci Tuhan, membenci gereja. Dia akan pergi dengan mobilnya, di jalan di Bukares. Dan melihat sebuah gereja, dan dia benar-benar akan melakukannya. Saya melihatnya di TV berkali-kali, dia akan melakukan ini. Dalam waktu setengah jam, mereka akan datang dengan bulldozer, dan meratakan gereja dengan tanah, hancurkan gereja. Dia melewati gereja kami, yang bernama Grand, dan dia melakukan itu. Dan mereka datang dengan bulldozer. Semua anggota gereja, ratusan. Kami datang dan berdiri di depan tembok agar mereka tidak bisa menghancurkan gereja kami. Dan para pekerja menolak untuk melewati tubuh manusia untuk menghancurkan gereja. Jadi Ceausescu memanggil para prajurit dan prajurit menolak. Mereka menunggu berminggu-minggu dan berharap kami pergi. Istri saya sedang hamil, dan dia tinggal di sana. Dan setelah seminggu tinggal di sana, dia tidak makan, dan dia tidak buang air besar. Dan dia entah bagaimana mengalami sembelit, ketika kami pergi, dan dia mulai makan, dia tidak bisa buang air besar.
Dan kemudian dia kejang, dan dia hampir kehilangan kehamilan. Dan ketika kami pergi ke dokter, dia sangat kesakitan. Saya membawanya dengan ambulans. Dokter bertanya padanya, kapan terakhir kali engkau buang air besar untuk membersihkan diri? Izinkan saya memberitahumu, jika itu keluar secara teratur, engkau tidak menghargainya. Ketika tidak bisa keluar, engkau mulai menghargai untuk menjadi teratur. Ketika engkau tidak buang air, engkau perlu pembersihan. Dan dokter berkata, kapan terakhir kali engkau makan? Dia berkata, ya, saya tidak makan selama seminggu, tetapi 3 hari terakhir saya makan. Kapan terakhir kali kamu buang air besar? 10 hari yang lalu. Engkau punya masalah, kakak. Dan dokter memberinya sesuatu untuk membantu buang air. Tetapi tidak keluar juga, memberinya sesuatu yang lain untuk membantu buang air. Dan akhirnya itu berhasil. Biarkan saya menjelaskannya. Jika sakit hati datang tetapi tidak keluar, engkau akan mendapatkan kejang. Jika mereka terus menumpuk, engkau akan meledak. Saat septic tank saya, filternya tersumbat. Engkau tahu apa yang terjadi dengan rumah saya? Itu meluap sampai ke ruang bawah tanah. Apakah engkau ingin saya menggambarkannya? Saya tidak berpikir begitu. Itu sangat berantakan. Ketika penghinaan dan rasa sakit datang dan engkau tidak melepaskannya, itu akan menciptakan kekacauan di dalam hidupmu. Saat hal itu datang, hal itu harus pergi, terlepas dari apakah orang tersebut meminta maaf atau tidak. Terlepas apakah orang tersebut akan berubah atau tidak. Terlepas apakah orang tersebut pantas mendapatkannya atau tidak. Ingat Yesus di kayu salib? Mereka menganiaya dia. Mereka menyalibkan dia. Mereka membuang undi untuk jubahnya. Mereka tidak bertobat. Mereka mengejeknya. Mereka tidak meminta pengampunan. Namun demikian, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mengapa dia melakukan itu? Mereka terus menyakitinya. Karena dia murah hati. Karena dia adalah kasih. Karena dia mengampuni tanpa syarat. Karena dia berkata, bahkan jika engkau tidak bertobat, aku akan menawarkan pengampunan. Dan kemudian engkau melakukan yang engkau inginkan. Lebih dari itu, aku tidak akan membiarkannya menyumbat di dalam. Aku akan membiarkannya pergi. Aku akan tetap bersih, murni, diampuni dan mengampuni. Aku akan tetap bersih. Aku akan tetap bersih. Saya akan terus diampuni dan saya akan terus mengampuni. Saya tidak akan membiarkannya menumpuk. Karena itu menciptakan kekacauan dalam kehidupan rohanimu, dalam kehidupan emosionalmu, dalam kesehatanmu. Dalam keluargamu, dalam gerejamu, ketika engkau tidak melepaskannya. Biarkan atau lepaskan saja. Tidak peduli apakah mereka meminta maaf atau tidak. Tidak peduli mereka berubah atau tidak. Jika mereka tidak berubah, buat rencana untuk menjaga jarak. Sehingga engkau tidak mengizinkannya, tidak membiarkan itu terjadi lagi, tapi biarkan saja. Karena jika engkau tidak membiarkannya, mereka mungkin tidak peduli. Tetapi engkau akan mengalami masalah septik. Engkau membutuhkan kateter, saudara. Jika engkau tidak bisa membiarkannya saja. Biarkan saja. Jangan fokus pada mereka. Jangan fokus pada luka atau sakit hati. Fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada rasa sakit. Fokus pada Tuhan. Oleh karena itu, engkau tidak hanya membutuhkan iman untuk diampuni, tetapi engkau juga membutuhkan iman untuk mengampuni. Engkau perlu iman untuk percaya bahwa Tuhan akan menangani mereka. Tuhan berkata, lebih baik bagi mereka untuk mendapatkan batu kilangan di leher mereka. Dia akan melakukannya. Biarkan Tuhan yang menangani. Percayalah kepada janji Tuhan. Percaya kepada janjinya, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kasih-Nya, biarkan Dia menanganinya. Jika engkau mencoba menyelesaikannya, engkau tidak memiliki iman bahwa Tuhan akan menyelesaikannya. Engkau membutuhkan iman untuk percaya bahwa Tuhan akan melakukan keadilan. Dan teruslah maju, biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Jangan lakukan pekerjaan Tuhan, biarkan Tuhan melakukan pekerjaannya. Dan engkau melakukan pekerjaanmu, tugasmu adalah mengampuni, tugas Tuhan adalah menegakkan keadilan. Dia adalah hakim. Ketika orang menjadi hakim, itu menjadi berantakan. Pendendam, orang yang tidak memaafkan, engkau tidak ingin berada di sekitar mereka. Mereka pahit, mereka jahat, mereka buruk, mereka pendendam, mereka baik, selama engkau melakukan seperti mereka. Ketika engkau menginjak kaki mereka, ketika engkau tidak setuju dengan mereka, mereka akan membunuhmu. Engkau tidak ingin menjadi seperti itu. Engkau tidak ingin berada di sekitar orang-orang itu. Biarkan saja. Alkitab mengatakan pertempuran adalah milik Tuhan. Tidak ada senjata yang ditempa untuk melawanmu yang akan berhasil. Percaya pada firman Tuhan. Yah, baik, saya akan membuat keputusan untuk melepaskannya. Tapi apa yang saya lakukan dengan hati saya? Saya masih menderita. Bagaimana cara saya menyembuhkan bekas luka saya yang sudah ada selama 20 tahun?
Bagaimana cara mengatasi masalah itu? Saya membiarkannya pergi. Baik, saya memaafkanmu. Bagaimana cara menyembuhkan yang di dalam? Nah, Yesus menjelaskan di sana dalam pasal ini. Kita membacanya dan kita tidak tahu apa yang kita baca. Yesus berkata, dengar, engkau harus memiliki iman bahwa Dia akan menyembuhkanmu. Bagaimana? Ini adalah bagaimana Dia akan menyembuhkan bekas lukamu, emosimu. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau memerintahkan pohon itu untuk melompat ke laut. Dan pohon itu akan melompat ke laut. Apa hubungannya dengan iman dan pengampunan? Mengapa Yesus tidak mengatakan, engkau memerintahkan gunung untuk pindah ke laut? Dan Dia berkata, pohon. Saudara-saudara, ini adalah simbol. Gunung dan pohon. Gunung adalah sesuatu yang ada di sana, tidak bertumbuh, tidak menjadi lebih kecil atau lebih besar. Itu ada di sana. Pohon tidak ada di sana. Awalnya kecil dan kemudian menjadi lebih besar dan kemudian akan berkembang. Akar yang besar, pohon yang besar mengambil alih. Gunung, engkau membutuhkan keajaiban untuk memindahkan gunung. Pohon, engkau tidak perlu keajaiban untuk memindahkan pohon. Engkau perlu gergaji mesin dan selesai. Dan Yesus berkata, tidak, itu tidak cukup untuk menebang pohon, engkau perlu mencabut pohon itu. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda. Ketika saya masih kecil, ayah saya berkata, jangan cepat marah. Saya berkata, apa yang harus saya lakukan? Dan dia berkata, engkau bisa mencabut pohon dari akarnya, saat pohon masih kecil. Ketika pohon itu bertumbuh, engkau tidak akan bisa menariknya. Kontrollah sebelum dimulai. Ketika terlalu besar, engkau tidak dapat mengontrolnya. Saya berkata, apa maksud ayah? Dan ayahku berkata, kendalikan akarnya. Saya tidak sepenuhnya mengerti saat itu. Tetapi izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Ibrani 12. Lakukan segala upaya untuk hidup damai dengan semua orang. Jika tidak engkau kekurangan kasih karunia Tuhan. Pastikan tidak ada akar pahit yang akan bertumbuh dan mencemarkan Anda. Apakah engkau memahami? Yesus ketika Dia berbicara tentang pohon, Dia berbicara tentang kepahitan, emosi, rasa sakit. Yang terjadi di dalam, stres. Dan Dia berkata, jika engkau mengizinkannya, itu tidak seperti gunung, yang tetap di sana. Ini seperti pohon, awalnya kecil, tetapi akan terus bertumbuh. Dan bertumbuh, sampai dalam, ini memiliki akar di mana-mana. Ini mencakup segalanya, ini membayangi seluruh hidupmu, ini mengambil alih. Engkau perlu mencabut akar tersebut. Engkau tidak hanya perlu memotong bagian pohon yang terlihat. Engkau perlu mencabut akar dari hati dan kepalamu. Engkau perlu memerintahkan mereka dalam iman untuk keluar. Engkau tidak perlu menghabiskan waktu untuk berpikir, membicarakan masalah. Engkau perlu meluangkan waktu membicarakan iman. Jangan berbicara negatif. Jangan biarkan dirimu berpikir negatif, jangan memikirkannya. Cabutlah bahkan pikiran seperti itu. Jika tidak, mereka akan bertumbuh lebih dalam, dan mengambil alih. Jangan hanya memotong bagian pohon yang terlihat, cabutlah sampai akarnya, akar kepahitan. Dan Yesus berkata, jika engkau membuat keputusan itu, dan memerintahkan pohon itu untuk bergerak. Ketika engkau melakukannya, Tuhan akan melakukannya untukmu. Engkau mungkin tidak langsung melihatnya, tetapi Tuhan akan menyembuhkan engkau. Jika engkau terus-menerus memerintahkan pikiran buruk, emosi buruk, perasaan buruk untuk pergi. Saya tidak akan membiarkanmu membuat sarang di kepalaku. Pergi. Saya tidak akan membiarkanmu menetap di hatiku. Pergi. Saat engkau menghabiskan waktu untuk bersikap positif, Tuhan akan menyembuhkanmu. Itulah yang Dia katakan. Itulah yang Dia katakan. Bagaimana engkau menghadapi mereka yang melakukan kesalahan terhadap Anda? Engkau memaafkan. Dan engkau mencabut setiap jenis emosi buruk dan negatif, semua jenis kepahitan yang mungkin ada di dalam dirimu. Percayalah bahwa Tuhan akan berurusan dengan mereka. Percayalah bahwa Tuhan akan menyembuhkan bekas lukamu. Sementara itu, jangan menghabiskan waktu di dalamnya. Jangan memikirkannya, cabutlah. Belajarlah untuk fokus pada Tuhan dan berbelas kasihlah sebagaimana Tuhan menunjukkan belas kasihan. Mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya, karena waktu kita sudah habis, dan kita harus menyelesaikannya. Ingatlah Yesus di kayu salib mengampuni mereka. Jika engkau percaya bahwa dengan memupuk rasa frustasi, atau balas dendam, atau menjadi pendendam, atau berkelahi, engkau akan menyelesaikan masalah, silakan. Tapi engkau tidak akan memiliki kedamaian. Ini akan menjadi berantakan. Tetapi jika engkau percaya bahwa dengan melakukan apa yang Yesus katakan, mengampuni, melepaskan, cabut semua pikiran pahit, engkau akan memiliki kedamaian, dan keselamatan, dan berkat, lalu lakukan cara itu. Ingat Nehemia, ketika Sanbalat datang dan berkata, kemarilah, ke sini, mari kita berurusan bersama.
Nehemia berkata, saya memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan. Saya tidak akan turun dan menghabiskan waktu dengan itu. Saya bertemu orang-orang yang tersakiti di gereja. Saya tidak akan memberimu nama atau lokasinya. Dan mereka menghabiskan waktu, bertengkar di majelis, berkelahi di konferensi dan kemudian di pengadilan. Dan saya mengatakan kepada mereka, biarkan saja. Tidak, saya tidak akan menyerah. Saya benar. Saya berkata, Anda benar dan Anda akan mati, bukan? Biarkan saja. 2 tahun kemudian, mereka memberitahu saya kehilangan kedamaian, saya kehilangan energi dan waktu saya. Dan saya menang, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa sakit dan kepahitan. Dan saya masih harus pindah ke gereja yang lain. Saya berkata, bukankah lebih baik untuk membiarkannya sejak awal dan menghabiskan semua energi untuk mengunjungi orang sakit dan melakukan pelajaran Alkitab dan bertemu dengan orang-orang dan pergi keluar dan bermain sepak bola. Bukan sepak bola Amerika, sepak bola adalah permainan. Bukankah lebih baik menghabiskan energi itu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik? Biarkan saja. Jadi yang berikutnya dan kita akan menghabiskan sedikit waktu di poin ini. Pengampunan adalah tugas. Dengarkan apa yang dikatakan di sini. Oh, ngomong-ngomong, apakah engkau ingat kita berkata, perintahkan pohon untuk pindah ke laut? Mari saya jelaskan. Yesus membuang dosa-dosa kita ke laut. Engkau perlu membuang dosa ke laut. Engkau memahami saya, sama seperti Yesus membuang dosa-dosa Anda ke laut, engkau perlu membuang kepahitan itu, dosa orang-orang ke laut. Engkau perlu melakukan apa yang Yesus lakukan. Ya, mari kita lanjutkan. Ketika engkau telah melakukan semua hal ini, engkau baru saja melakukan tugasmu. Dan kemudian engkau dapat kembali kepada Tuhan untuk pengampunan. Itulah alasan kita berdoa, ampunilah dosa-dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Yang terakhir, mereka akan melihat Tuhan. Baik. Dengarkan. Dikatakan di sana, kecuali engkau menjadi seperti anak-anak, engkau tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Dalam pasal yang sama, para malaikat di surga melihat wajah Tuhan. Dan di pasal yang berbeda, dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Saudara-saudara, jika engkau menerima pengampunan dan engkau mengampuni. Saat sakit hati itu datang, engkau melepaskannya. Engkau akan terus menjadi murni. Diampuni dan mengampuni, sepenuhnya diampuni, sepenuhnya mengampuni. Terus-menerus mengampuni. Terus-menerus diampuni, mengampuni. Terus-menerus menerima kasih karunia, terus berbagi kasih karunia. Terus-menerus menikmati, terus-menerus berbagi kebahagiaan. Terus-menerus diberkati, terus-menerus memberkati. Saat sakit hati datang, ia pergi. Engkau tidak pernah menyimpannya, engkau akan menjadi murni. Mereka yang melakukan itu, mereka berjalan dalam kasih karunia. Kecuali engkau memahami kasih karunia, kecuali engkau mencerminkan salib. Dan engkau memahami betapa Tuhan telah mengampunimu, engkau tidak dapat menerima pengampunan dan mengampuni orang lain. Tetapi ketika engkau memahami kasih karunia, itu seperti pelayan yang pergi ke tuannya, dan dia banyak diampuni. Dan dia tidak mengerti betapa dia telah diampuni, jadi dia tidak mengampuni orang lain. Dan karena dia tidak mengampuni orang lain, tuannya juga menolak untuk mengampuninya. Ketika engkau memahami pengampunan, engkau mengampuni orang lain. Kemudian engkau berjalan dalam rahmat dan karena engkau berjalan dalam rahmat, engkau berbagi kasih karunia. Engkau berjalan dengan Tuhan, engkau menjadi seperti Tuhan. Tidak hanya engkau akan melihat Tuhan ketika Dia datang, tetapi engkau melihat Tuhan setiap hari. Karena engkau memiliki kuasa Tuhan di dalam dirimu. Engkau memiliki hadirat Tuhan. Orang-orang yang mengalami kasih karunia adalah orang-orang yang terus-menerus berjalan dengan Tuhan. Merekalah yang suci hatinya. Yesus berkata, lakukan itu. Karena jika engkau tersumbat, meskipun engkau menerima, dan jika engkau tidak memberi pengampunan, engkau tidak dapat mengalami kedamaian dan sukacita dan pertumbuhan dan berkat. Jangan biarkan dosa menumpuk. Jangan biarkan kepahitan menumpuk. Diampuni dan mengampuni. Tetaplah murni, maka engkau akan melihat Tuhan. Engkau menerima kasih karunia, engkau akan berbagi kasih karunia. Kemudian Tuhan dapat menumbuhkanmu. Dan kemudian Tuhan dapat menggunakan Anda. Kemudian Tuhan dapat memberkatimu dan Tuhan dapat membuatmu menjadi berkat. Pikirkan tentang hal itu. Yusuf diberkati dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Mengapa? Karena dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak mengatakan, kalian orang yang buruk tabiatnya. Engkau menjual saya seperti budak, dan saya masuk penjara karena kalian. Saya tidak akan pernah mengampunimu.
Saya terluka. Dia berkata, kalian tahu, kalian melakukannya, tetapi Tuhan melindungi saya karena saya mengampuni kalian. Dan dia menggunakannya untuk kebaikan. Dia mengubahnya menjadi baik. Dan karena saya bertumbuh, Tuhan mengizinkan itu terjadi pada saya, untuk menumbuhkan saya. Untuk menggunakan saya, untuk memberkati saya, untuk membuat saya menjadi berkat. Saudara-saudara, ketika engkau melakukan apa yang Tuhan katakan, maka engkau dapat bertumbuh, maka engkau dapat digunakan. Maka engkau bisa diampuni, maka engkau dapat mengampuni, maka engkau menjadi berkat. Engkau tidak akan pernah mengalami berkat. Engkau tidak akan pernah menjadi berkat kecuali engkau mempelajari pelajaran itu. Pikirkan tentang Yusuf. Jadi semakin besar, semakin engkau terluka, itu berarti semakin besar rencana Tuhan untukmu. Dan semakin tinggi engkau, semakin banyak orang yang akan menyakitimu. Jadi semakin engkau perlu belajar bagaimana mengampuni. Tetapi Tuhan ingin engkau terus melakukannya. Singkirkan semua kepahitan, kegeraman, dan kemarahan. Singkirkan akar-akar itu. Untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi seperti Yesus, engkau harus mengampuni dan engkau harus diampuni. Ketika kita datang untuk meminta belas kasihan dan berkat, kita harus memiliki roh kasih dan pengampunan. Bagaimana kita bisa berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, namun memanjakan roh tidak mengampuni. Jika kita mengharapkan doa kita didengar, kita harus mengampuni orang lain dengan cara yang sama. Dan pada tingkat yang sama, seperti yang kita harapkan untuk diampuni. Kewajiban setiap orang Kristen dengan jelas digariskan dalam kata-kata, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menghukum dan engkau tidak akan dihukum. Ampunilah dan engkau akan diampuni. Janganlah mereka sendiri yang memiliki dosa terhadap Tuhan menolak untuk mengampuni orang berdosa yang bertobat. Sebagaimana mereka berurusan dengan sesama manusia, demikian pula Tuhan akan berurusan dengan mereka. Yesus di kayu salib menanggung rasa sakit itu, tanpa kepahitan, tanpa kebencian. Ambil rasa sakitnya, jangan ambil kepahitannya. Saudara-saudara, kita akan selesai dengan kutipan berikut. Tanpa pengampunan, tidak ada kasih karunia. Tanpa kasih karunia, tidak ada Injil. Apakah engkau setuju dengan saya? Ini adalah Injil. Injil adalah kabar baik tentang pengampunan di dalam Kristus. Tapi itu tidak berarti kabar baik pengampunan di dalam Kristus, bahwa saya diampuni dengan cara yang egois. Pengampunan menyiratkan dua cara, ini adalah Injil. Bahwa engkau diampuni dan kemudian engkau berbagi pengampunan. Ini adalah kabar baik, tidak hanya bahwa engkau diampuni, tetapi juga bahwa engkau sampai pada titik untuk mengampuni. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil jika kita tidak menghidupkan Injil? Bagaimana engkau bisa melakukan penginjilan, jika kita tidak mengampuni? Itu berarti kita belum diampuni. Itu berarti bahwa kita tidak tahu Injil, itu berarti kita tidak punya kekuatan. Karena itu, engkau perlu diampuni dan mengampuni untuk memiliki Injil, untuk memberitakan Injil. Ini adalah Injil. Diampuni, untuk mengampuni. Sepenuhnya diampuni, sepenuhnya mengampuni. Tuhan berkata, aku mengampunimu. Datanglah padaku dengan semua kekacauanmu. Datanglah kepadaku dengan semua masalahmu dan depresi dan rasa bersalah. Aku akan mengampunimu, dan aku akan menyembuhkanmu. Aku akan menyembuhkan emosi dan bekas lukamu. Aku akan membawamu kembali seperti anak yang hilang, seperti pencuri di kayu salib, seperti Maria. Aku akan membawamu kembali. Aku punya rencana untukmu. Aku akan memulihkanmu dan menyelamatkanmu. Datanglah padaku. Datanglah kepadaku, karena jika engkau datang kepadaku dan menerima kasih karunia, engkau akan berbagi kasih karunia. Orang-orang yang memahami kasih karunia, mereka berbagi kasih karunia. Buatlah keputusan dalam iman untuk menerima pengampunan. Buatlah keputusan dengan iman untuk memberikan pengampunan. Buatlah keputusan untuk mencabut segala jenis pikiran kepahitan. Keputusan untuk tidak memikirkan rasa sakit dan sakit hati. Bukan untuk merenungkan atau membicarakan rasa sakit, tetapi untuk membicarakan pengampunan. Untuk membicarakan iman, untuk berbicara positif, untuk berpikir positif. Buatlah keputusan untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Buatlah keputusan untuk mengikuti Yesus. Dia mengampunimu, engkau mengampuni orang lain. Ambil keputusan untuk menjadi seorang Kristen, karena menjadi seorang Kristen tidak berarti pergi ke gereja. Itu berarti pergi ke gereja, tetapi itu berarti pertama-tama menjadi seperti Kristus. Dan kemudian pergi ke gereja, dan kemudian memelihara Sabat, dan kemudian makan makanan sehat. Dan kemudian mengembalikan perpuluhan dan kemudian pergi ke pertemuan perkemahan. Dan kemudian mengajar sekolah Sabat, semua yang lainnya tidak memiliki nilai.
Jika engkau tidak mendapatkan pengampunan dan engkau tidak mengampuni, engkau bukan seorang Kristen. Engkau harus mengikuti Yesus. Jangan khawatir tentang penghakiman. Tuhan akan melakukan penghakiman. Percayalah bahwa Dia adil. Percayalah bahwa Dia akan menyembuhkanmu, Dia akan menyembuhkan bekas lukamu. Buatlah keputusan untuk mengikut Yesus. Bapa di surga, bantu kami menghargai dan menerima dengan iman karunia pengampunan. Dan bantu kami untuk menghargai dan berbagi dalam iman karunia pengampunan. Bantu kami untuk tetap murni di dalam hati dan mengikuti Yesus dalam iman. Dan fokus padanya, bukan pada rasa sakit, dan percaya padanya, dan pada janji-janjinya. Dan pada firman-Nya, dan pada keselamatannya. Percaya sepenuhnya bahwa Dia akan menyembuhkan kami dan menyelamatkan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus dan terima kasih. Amin.